anak-anak. Baiklah, kita akan membahas tentang pewarisan sifat, hasil penelitian dari Tuan Mendel. Silakan kalian baca. Ibu akan langsung ke poin tujuan saja untuk mempersingkat. Ini Tuan Mendel menggunakan kacang kaplik karena beberapa alasan, silakan dibaca. Nah, ini alasannya, lihat ada sifat yang kontras, yang contohnya untuk hasil bijinya, yang ada tanaman yang menghasilkan biji bulat kuning dan ada biji bulat hijau. Ini ada yang tanamannya ada yang tinggi, ada yang tanamannya pendek. Berarti karena ini sifat kontras inilah Tuan Mendel menggunakan tumbuhan ini, kacang ini. Selain itu kan kalian tahu kacang itu buahnya cepat dan banyak, makanya digunakan untuk penelitian. Selanjutnya contohnya ini, Tuan Mendel menyilangkan tanaman tinggi dengan tanaman pendek, tentu itu. Nah, ini tanaman tinggi dengan tanaman pendek disilangkan, hasilnya keturunannya pendek. Oh, berarti di sini ada yang dominan, yang ini. Makanya digunakan huruf besar, pendek, P besar, P besar. Ini genotipnya, ini P kecil, P kecil. Dianggapnya karena di sini resesif. Nanti ya dijelaskan lebih lanjut lagi. Yang dominan. Nah, soalnya sekarang ini perhatikan. Nah, misalkan Mendel itu menyilangkan induk jantan bunga warna ungu, penotipnya warna ungu, dan yang betina penotipnya warna putih, parental atau induk. Disilangkan, ini namanya disilangkan dengan satu sifat beda ya, monohibrid. Mono itu satu, hibrid itu persilangan. Sifat bedanya apa? Warna bunga. Yang ini satu ungu, yang satu putih. Ini kontras banget. Ini lihat baik-baik. Di sini ada genotif atau kromosomnya berpasangan. Ini untuk kromosom tubuh. Ini kromosom untuk kromosom kelamin. Tidak berpasangan. Tuh. Nah, bagaimana bisa seperti ini? Kita lihat, misalkan tadi induk jantannya dan induk betina. Induk jantannya warna ungu ya. Induk betinanya warna putih, artinya di sini yang diambil apanya? Serbuk sari. Disilangkan, dikawinkan dengan putik yang ada di sini. Kita bisa ambil atau bisa serbuk sari dari sini ditempelkan di putik yang ada di bunga putih. Kita lihat kalau ini ditempelkan di sini, bagaimana individu keturunannya? Ternyata keturunannya warna ungu. Berarti anak-anak kalau gitu ada yang dominan. Berarti yang dominan yang mana? Yang dominan tentu saja yang ungu. Yang putih tidak muncul atau disebut kalah atau disebut resesif, itu anak-anak. Nah, karena kita tahu yang dominan yang ungu, kita fokus ke yang ungu. Karena kita yang dominan yang ungu, maka di sini dia punya gen yang kuat. Kita kasih nama gennya itu adalah U besar supaya mempermudah ungu. Jadi U besar. Ingat, ini gen individu, gen tubuh atau disebut juga autosom, kromosom tubuh berpasangan U besar. Nah, berarti kalau yang ini yang dominan, yang ini yang resesif atau yang tidak muncul pada anaknya. Kita lihat. Nah, berarti ini yang kecil, U kecil. Berarti U besar itu untuk gen warna ungu, U kecil untuk gen warna putih. Nah, next itu gen tubuhnya ya. Bagaimana dengan gen kelaminnya? Nah, gen kelaminnya ini kan kromosom tubuh setengahnya. Maksud ibu, kromosom kelamin itu setengahnya dari kromosom tubuh. Berarti ini dibagi dua, U besar dengan U besar. Karena sama jadi ditulis satu saja. Berarti yang ini U kecil. Ini serbuk sari, ini putik. Diketemukan. Maka jadilah fertilisasi U besar dengan U kecil, maka jadilah kalau dikawinkan seperti ini, U besar dengan U kecil. Lihat ininya, ini mah putih, ini mah ungu. Berarti ungu yang ini, yang anak yang tadi keturunan pertama atau F1, warnanya ungu, gennya U besar U kecil. Lihat kalau ini mah U besar, ini disebutnya homozigotik. Kalau yang ini mah hetero, udah beragam, ada dua U besar dengan U kecil. Kalau ini mah U besar semuanya, gitu anak-anak, itu perbedaannya. Itu beda ya. Ini warna ungu tapi sudah terpengaruh oleh gen ungu U kecil atau warna putih. Bisa dipahami? Nah, baiklah, kita misalkan F1 itu disilangkan dengan atau dikawinkan dengan F1 lagi, sesama F1. Maka yang jadi jantan dan yang jadi betinanya adalah F1. Kita tahu tadi F1 itu adalah
bunga warna ungu dengan fenotipnya ungu, genotipnya U besar U kecil. Maka disilangkan dengan yang ungu lagi, U besar, genotipnya U besar U kecil. Maka bagaimana gametnya atau sel gametnya atau sel kelaminnya? Untuk sebut sari kita lihat di sini ada U besar U kecil, maka gametnya ada U besar dengan U kecil. Ada dua jenis, jadi tulis dua-duanya kalau berlainan jenis. Nah, yang ini juga sama. Berarti ini yang bagaimana coba? Ini juga sama ya, ada dua jenis. Jadi kita tulis saja, satu U besar, dua U kecil. Nah, ini berpisah secara bebas. U besar dan U kecil. Nah, sekarang kalau sudah ada gamet serbuk sari dan gamet putih, gamet jantan dan betina, maka ini nanti berpasangan secara bebas. U besar di sini berpasangan secara bebas, bisa dengan U besar, kita tulis ke satu, yang keduanya U besar kawin atau melakukan penyerbukan ke U kecil. Terus yang U kecil yang di gamet jantan melakukan penyerbukan dengan U besar di putik, dan U kecil di sini melakukan penyerbukan di betina U kecil juga. Nah, bagaimana hasilnya? Berarti ada 4 ya, 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat yang pertama U besar, yang satu itu U besar dengan U besar. Kita tulis U besar, hasilnya tentu saja warna ungu karena ada U besar itu gen untuk ungu. Terus U besar dengan U kecil, U besar U kecil ungu. Yang ketiganya U kecil dengan U besar. Ini menulisnya dibalikan saja, U besarnya harus di depan menjadi ungu juga. Dan U kecil dengan U kecil yaitu putih karena U kecil semua di sini. U kecil itu adalah gen untuk pembawa sifat berwarna putih, makanya U kecil-kecil itu putih. Nah, coba lihat kalian, ada berapa yang ungu? 1, 2, 3. Yang putih ada 1. Kita lihat di sini U besar, bagaimana perbandingan gennya? Kalau perbandingan gennya ada apa saja? Ada U besar ada 1, U besar U kecil ada 2, yang ini dengan yang ini ada 2, U kecil ada 1. Jadi semuanya hasilnya ada 4 jenis. Ada 3 jenis ya, ada 4 itu 1 U besar, 2 U besar U kecil, 1 U kecil. Jadi ada 4. Nah, dari 4 itu yang U besar ada 1 dari 4. Yang U besar U kecil ada 2 dari 4. Yang U kecil ada 1 dari 4. Makanya ini 1/4 itu 25% kalau di persentase. Yang ini 50%, yang U besar U kecil, dan yang U kecil ada 25%. Sedangkan kalau perbandingan fenotip itu sifat anu katingali seperti warna gitu kan. Warna kan kelihatan tinggi, apalagi asam, manis, golongan darah itu sifat yang muncul atau kelihatan. Kalau yang kode-kode ini sebagai gen atau sifat yang sebagai pengkodenya. Yang ini ungunya ada 3, 1, 2, 3. Yang putihnya ada 1. Jadi yang ungu ada 3 dari 4 atau 75%. Yang putih ada 1 dari 4 atau 25%. Gitu. Kalau dilihat diagramnya seperti ini ya anak-anak. Parental, fenotip, genotip, gamet. Nah, nanti kalian buat yang seperti ini, kalian ganti individunya, jangan yang bunga yang lain. Nah, ini tugasnya ini contohnya tadi pada persilangan bunga ungu dengan putih tadi dihasilkan 80 tanaman. Berapakah yang berbunga ungu monozigot? Ingat, mono itu 1, hetero itu beragam. Kalau monozigot ditandainya oleh satu huruf kapital saja, contohnya U besar, T besar, atau yang kecil saja, U kecil. Nah, ini namanya monozigot. Jadi kalau ditanya ungu monozigot, yaitu yang U besar ada 50% atau 2/4, jadi sama atau setengahnya. Jadi ada 50% dari 80 atau hasilnya 40 tanaman. Kalau ditanya yang heterozigot berarti bunga U besar U kecil. Tuh. Dan seterusnya kalau yang nih, kenapa ya keturunan pertamanya ungu semuanya, terus kalau yang pilihan ke satunya disilangkan lagi, hasilnya menjadi 3/1. Kalau yang tadi semuanya ungu, kenapa? Coba dianalisis. Nah, ini untuk tugasnya, silakan dikerjakan. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.